Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Sekarang aku ada di halte GBK yang sudah diuji coba untuk penumpang setelah beberapa lama waktunya direvitalisasi. Sesuai dengan jangka waktunya, sesuai dengan targetnya, halte GBK kembali beroperasi untuk kita. Dan ini ceritanya buat teman-teman. Jauh-jauh dari ini tuh muncul lagi selalu muncul Acceleration guys. Kalau nggak mau apa itu Setelah lihat penampakannya dari atas, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk masuk ke dalam haltenya. Ini adalah ruangan pertama sebelum kita tap kartu elektronik kita di gate in. Kalau menurut aku sih areanya jadi lebih luas dan lega ya. Ada papan informasi, ada peta lokasi atau tujuan yang ingin kita tuju, dan termasuk juga sistem BRT dari Transjakarta yang wah, luas banget. Halte GBK adalah halte di koridor 1 dengan nomor 5 atau 05. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini areanya udah lebih luas, jadi nggak usah takut ngantri nggak kebagian tempat atau ada vending machine jadi nggak muat. Di sini muat pasti. Ingat, ada sistem satu pelanggan satu kartu yang kita harus ketahui ya, walaupun dalam penerapannya seringkali masih dibolehkan sih orang-orang dengan satu kartu masuk buat beberapa orang. Jadi bingung sebenarnya masih boleh apa enggak ya. Tapi biar memenuhi atau sesuai dengan aturannya, kita pakai satu kartu kita lah ya. Oke, sekarang kita masuk dan kita lihat area di dalamnya. Mesin gate ini masih yang lama, masih yang susah ngebaca QR code. Jadi mudah-mudahan nanti juga secara perlahan-lahan diperbaharui juga mesin QR code atau gate in-nya. Ini adalah ruangan petugas yang langsung nyambung dengan area peron tempat kita naik atau turun bis sesuai dengan rute kita. Halte GBK sendiri melayani beberapa rute teman-teman, tapi yang utama adalah koridor 1 Blok M menuju ke kota dan sebaliknya. Begitu kita masuk, kita langsung bisa ngelihat ada banyak pintunya dibanding yang sebelumnya, dan sekarang udah ada sliding otomatisnya. Jadi kalau ada bis baru dia terbuka. Tapi kayaknya karena masih uji coba, ada beberapa mesin yang nggak jalan sih. Di setiap peron sudah ada layar otomatis, layar digital yang memberikan kita informasi rute-rute yang dilalui di bis yang akan berhenti di peron itu. Termasuk juga TV yang memberitahu kita kapan bis rute tujuan kita akan tiba, berapa menit sisa waktunya, dan lain sebagainya. Jadi udah lebih modern, walaupun menurut aku kesini-sininya sih kayaknya desainnya sama dengan desain revitalisasi halte Transjakarta tahun lalu ya, tahun 2021. Jadi kayak nggak ada desain yang benar-benar signifikan sih dari halte GBK ini. Ini adalah hot toiletnya. Jadi toiletnya ini ada dua, pertama untuk yang disabled atau penyandang disabilitas, dan yang kedua untuk toilet umum yang bisa untuk laki-laki dan perempuan. Ada juga musola di halte GBK ini teman-teman, dan toilet dan musola merupakan hal yang signifikan yang baru dibanding dengan desain yang lama. Uniknya lagi, ada satu pohon yang terlindung dengan bahan kaca ini, ada frame-nya juga. Dan ini sih dugaan aku pohon yang dulu memang udah ada waktu halte Transjakarta di GBK sebelum direnovasi sekarang. Jadi pohonnya tetap ada, walaupun jadi agak aneh sih, kayak benda antik nggak sih? Gimana menurut teman-teman nih ngelihat pohonnya seperti tadi? Kalau plafonnya dia agak naik ya, jadi kita lebih aman waktu naik bis. Jadi nggak harus naik tangga, tapi lebih ke undakan sifatnya. Harusnya sih lebih aman ya, dan guiding blocknya dia udah nyatu dengan ininya, tempatnya. Ini antrian untuk Pinang Ranti dan Bundaran Senayan. Oke. Di sana antrian buat Manggarai. Di sana yang ke arah kota.
Seharusnya sih petugasnya ngajarin ya, ini kan sensor ya, harusnya tunggunya di bawah. Kalau nggak sensornya rusak dong ditungguin kayak gitu. Ya sekali lagi menurut aku yang signifikan banget dari halte GBK setelah direvitalisasi ini adalah volumenya. Dia lebih panjang dan peronnya lebih lebar. Dulu kita suka banget aku dengar keluhan dan aku ngalamin sendiri sih sebenarnya ketika harus ngantri di jam pulang kantor di GBK ini, aduh ramenya minta ampun. Kita sampai kadang mau naik aja susah karena antrian bis menuju ke rute yang lain tuh udah panjang banget. Tapi sekarang dengan desain yang baru ini yang udah dilengkapi juga dengan tempat sampah ini, mudah-mudahan bisa memudahkan kita untuk ngantri lebih nyaman, lebih aman, dan space-nya juga bikin kita nggak berasa sesek banget ya. Apalagi ini adalah halte GBK, halte yang ikonik banget berada di pusat kota dan menjadi tempat transit kalau kita mau ke Gelora Bung Karno atau tempat lainnya di sekitar sini. Dan terakhir, halte GBK yang direvitalisasi ini masih dalam tahap uji coba berpelanggan. Jadi kita masih punya kesempatan nih teman-teman untuk kasih masukan, saran, kritikan, dan lain sebagainya. Kalau menurut kita masih ada yang perlu disediakan, dikembangkan, atau dilakukan di halte yang direvitalisasi ini. Langsung aja ya teman-teman kasih masukan teman-teman ke Transjakarta, bisa lewat media sosialnya juga loh. Oke teman-teman, itu tadi informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran pengen nyobain halte GBK, langsung aja cobain. Dan yang sehari-hari menggunakan halte GBK, selamat, karena kita udah bisa gunain haltenya lagi. Haltenya lebih lebar, ruang turun, ruang naiknya lebih aman, ada fasilitas yang lengkap, dan pastinya membantu kita untuk lebih mudah lagi keliling-keliling Jakarta. Makasih banyak untuk support teman-teman, sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat keliling kita. Ya.